Kasih Mas ya. Waduh, lagi kan dari jeneng, dari jeneng yang mati deh. Jeneng, kan jeneng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, dan di sini saya mewakili rekan-rekan saya yang berasal dari UIN Seraya Surakarta yang berjurusan ilmu lingkungan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai clean water and sanitation and gender equality. Bisa minta tolong digeser slide-nya. Jadi, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan program pembangunan berkelanjutan yang melingkupi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di dalamnya terdapat 17 tujuan global, dan tema yang kami angkat pada malam ini yaitu Clean Water and Sanitation and Gender Equality termasuk dalam 17 SDGs tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu air bersih dan sanitasi. Apa sih itu air? Air merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan manusia. Air bersih adalah air yang bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi, air bersih harus memenuhi standar kualitas tertentu, termasuk bebas dari bakteri, virus, parasit, bahan kimia berbahaya, dan zat-zat lain yang dapat menyebabkan penyakit. Air sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki peranan dan manfaat. Apa sih peranan air bagi kehidupan manusia? Air memiliki peran untuk keberlangsungan hidup, termasuk sebagai sumber daya alam yang diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan air. Selanjutnya, tidak keruh, 2 tidak berwarna, 3 tidak bau, 4 tidak rasa. 5 tidak memiliki netral, 6 tidak mengandung debu, pasir, tanah, atau sedimen lainnya. Contohnya seperti apabila suatu air memiliki warna kuning, jingga, atau coklat, maka dapat dipastikan air tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya sehingga tidak layak masuk ke dalam kategori air bersih. Jika air tidak memiliki rasa, adalah syarat air bersih. Tidak memiliki bau, hampir sama seperti rasa, bau atau aroma yang muncul dari suatu air jadi pertanda adanya bakteri atau pembusukan zat organik
Pada akhirnya, hal ini menjadikan indikator air untuk memenuhi kebutuhan sanitasi terbilang rendah. Tidak terasa lengket setelah digunakan. Tekstur suatu air yang tidak layak untuk digunakan biasanya berbeda dengan tekstur air bersih. Tekstur tersebut bisa diakibatkan oleh pengaruh kandungan dari beberapa zat tertentu, seperti aluminium, magnesium, mangan, hingga timah. Tanda air tidak bersih ini akan meninggalkan bekas sehingga dapat dilihat secara langsung pada keran, wastafel, atau gelas. Memiliki pH rendah. Jadi ini adalah salah satu cara kimia yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran air. Pada air mineral sendiri, kadar atau kandungan pH dalam air dapat digunakan sebagai tolak ukur sifat air, mulai dari basa, asam, atau normal. Skala asam dan basa memiliki rentan angka di antara 1 hingga 14. Suatu air dapat dikatakan bersih dan layak untuk digunakan adalah pada saat air memiliki pH yang netral, yakni mencapai angka 7. Sementara itu, beberapa pihak juga berpendapat bahwa air yang memiliki tingkat pH sekitar 6,5 hingga 8,5 masih aman untuk digunakan. Tidak mengandung bakteri. Ciri air bersih ini tidak adanya kandungan bakteri atau mikroorganisme yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Salah satu bakteri yang perlu dihindari adalah bakteri Escherichia coli atau bisa disingkat E. coli. E. coli sendiri dapat hidup dalam usus makhluk hidup, salah satunya manusia. Tidak mengandung debu, pasir, atau tanah. Ciri ketujuh dapat dikatakan bersih jika tidak mengandung unsur tersebut. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa salah satu syarat fisik air bersih tidak keruh dan tidak kotor ditentukannya kandungan debu dan pasir bisa mengakibatkan adanya penyumbatan di saluran atau sumber air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Air bersih dan sanitasi dengan kesetaraan gender. Terdapat ada 2 poin, yaitu terdapat permasalahan yang terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, dan kelompok wanita sering menjadi korban dari permasalahan tersebut. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Permasalahan yang terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya. Kurangnya fasilitas sanitasi yang aman juga dapat mengganggu privasi dan keamanan perempuan dan anak-anak. Kelompok wanita yang seringkali menjadi korban dari permasalahan tersebut, misalnya kurangnya akses ke fasilitas sanitasi yang layak dapat mempengaruhi privasi dan keamanan perempuan. Selain itu, perempuan dan anak perempuan seringkali memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan air bagi keluarga mereka, yang bisa mempengaruhi pendidikan dan kesempatan kerja mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, serta melakukan edukasi tentang pentingnya sanitasi dan higien. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung peningkatan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang rentan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Alasan para perempuan merasakan dampak negatif dibanding pria adalah: pertama, peran mereka sebagai pengguna, penyedia, pengelola air dalam rumah tangga, dan sebagai penjaga kesehatan keluarga. Apa maksud dari poin pertama tersebut? Peran perempuan sebagai pengurus domestik rumah tangga mewajibkan mereka untuk mengurus segala sesuatu yang berada di dalam rumah tangga, termasuk dalam penyediaan air bersih, yang merupakan tanggung jawab perempuan. Kedua, tidak pernah diperhitungkan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang ada. Apa maksud dari poin kedua itu? Hal tersebut berhubungan dengan
tradisi ataupun adat istiadat dari masyarakat kita, di mana perempuan tidak memiliki hak untuk membuat keputusan dan hanya laki-laki lah yang diberi hak untuk membuat keputusan dalam suatu keluarga atau dalam suatu kelompok masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, solusi dari permasalahan tersebut yang dapat dilakukan melalui sebuah pendekatan inklusif, seperti misalnya partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek air bersih dan sanitasi. Ini dapat memastikan kebutuhan dan perspektif gender diakomodasi. Selanjutnya melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu menyediakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya air bersih dan sanitasi serta dampaknya pada perempuan dan laki-laki. Ini juga dapat mencakup keterampilan pengelolaan sumber daya air. Lalu ada infrastruktur yang ramah gender, yaitu mendesain fasilitas sanitasi dan sumber air dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti misalnya toilet yang aman dan nyaman, serta aksesibilitas yang baik. Lalu yang terakhir, penguatan peran perempuan, yakni mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya air dan sanitasi, termasuk melalui pembentukan kelompok-kelompok perempuan yang memiliki peran dalam manajemen proyek. Melalui kombinasi-kombinasi langkah-langkah seperti ini, diharapkan dapat tercipta akses yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki terhadap layanan air bersih dan sanitasi. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan secara langsung atau via chat. Saya ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta mempromosikan kesetaraan gender? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin rekan saya ada yang berkenan menjawab. Waktunya saya persilakan.
Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta mempromosikan kesetaraan gender? Jawabannya yaitu ada beberapa langkah untuk yang dapat diambil untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta mempromosikan kesetaraan gender. Yang pertama, yaitu melalui investasi dalam infrastruktur air bersih dan sanitasi yang memadai, terutama di daerah yang terpinggirkan. Lalu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi harus ditingkatkan. Pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait air bersih dan sanitasi juga sangat penting. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam hal akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan privat harus ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Mungkin cukup sekian saya dan rekan-rekan kami. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.